Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses atau patofisiologi dari penyakit asma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Hilaliyah. Saya dari kelas BKP 2. Kita akan bahas patofisiologi dari penyakit asma. Nah, apa sih sebenarnya asma itu? Jadi, istilah asma itu berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani yang artinya terengah-engah. Di mana asma ini merupakan penyakit paru yang tidak menular. Jadi kalau ada yang bilang asma ini penyakit yang menular, maka itu salah. Dan juga asma itu adalah sebuah penyakit yang mana terjadi gangguan pada saluran bronkial yang mempunyai ciri bronkospasme atau kontraksi spasme pada saluran nafas. Asma merupakan penyakit yang kompleks yang dapat diakibatkan oleh faktor biokemikal, endokrin, infeksi, autonomik, dan psikologi. Dan juga penyakit ini sebagian bersifat reversibel, baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Kemudian nah ini salah satu contoh gambaran dari saluran pernapasan yang normal dan tidak normal. Kemudian kita membahas patofisiologi. Nah, sebelum membahas patofisiologinya, asma sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Nah, dari ketiga tipe ini, salah satunya adalah asma alergi atau ekstrinsik, di mana penyebabnya bisa seperti alergi terhadap bulu binatang, debu, tepung sari, dan lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan non-allergic asma atau intrinsik. Kemudian ada yang disebut dengan asma campuran. Nah, sampai saat ini etimologi asma belum diketahui dengan pasti. Namun ada satu hal yang menonjol pada semua penderita asma, yaitu fenomena hiperreaktivitas bronkus, di mana bronkus penderita asma sangat peka terhadap rangsangan imunologi maupun non-imunologi. Karena sifat inilah, maka serangan asma mudah terjadi akibat berbagai rangsangan, baik fisik, metabolik, kimia, alergi, infeksi, dan sebagainya. Next, kita lanjut ke patofisiologi asma. Seperti yang saya bilang tadi, karena proses perjalanan penyakit asma ini dipengaruhi oleh dua faktor, bisa alergi dan dari psikologi.
Nah, kedua ini yang dapat meningkatkan terjadinya kontraksi otot-otot polos, meningkatkan sekret abnormal mukus pada bronkiolus, dan adanya kontraksi pada trakea, serta meningkatkan produksi mukus jalan nafas, sehingga terjadi penyempitan pada jalan nafas dan penumpukan udara di terminal oleh berbagai macam sebab, maka akan menimbulkan gangguan seperti gangguan ventilasi atau hipoventilasi. Nah, asma akibat alergi biasanya bergantung kepada respon IgE yang dikenal oleh limfosit T dan B dan diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan molekul IgE yang diberikan. Nah, kemudian dari alergi itu, dari pencetus serangan, baik alergi maupun emosi, obat-obatan, dan infeksi, dari limfosit T dan B yang diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan molekul IgE yang diberikan dengan sel yang berikatan dengan sel mast. Sebagian besar alergen yang mencetuskan asma bersifat airborne, dan supaya dapat menginduksi keadaan sensitivitas, alergen tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak untuk periode waktu tertentu. Namun, akan tetapi, sekali sensitisasi telah terjadi, pasien akan memperlihatkan respon yang sangat baik, sehingga sejumlah kecil alergen yang mengganggu sudah dapat menghasilkan akseserbasi penyakit yang jelas. Terus ada yang namanya antagonis beta adrenergik. Nah, yang ini biasanya menyebabkan obstruksi pada jalan nafas pada pasien. Dan dengan demikian juga pasien lain dengan peningkatan reaktivitas jalan nafas dan harus dihindarkan pada pasien lain. Nah, obat sulfat yang sering diberikan seperti kalium metabisulfit, kalium dan natrium bisulfit yang secara luas digunakan dalam industri makanan dan farmasi sebagai agen sanitasi dan pengaweten juga dapat terjadi setelah menelan makanan atau cairan yang mengandung senyawa ini. Juga dapat menimbulkan obstruksi jalan nafas akut pada pasien yang sensitif. Nah, pajanan biasanya terjadi setelah menelan atau memakan cairan yang mengandung senyawa-senyawa tadi. Misal, seperti salad buah segar, kentang, kerang, dan anggur. Nah, pencetus-pencetus serangan itulah yang nanti, pencetus-pencetus serangan ini yang nanti akan mengakibatkan timbulnya reaksi antigen dan antibodi yang akhirnya mengakibatkan dikeluarkan substansi pereda alergi yang sebetulnya merupakan mekanisme tubuh dalam menghadapi serangan yang dapat berupa dikeluarkannya histamin, bradikinin, dan anafilatoksin. Nah, dari hasil tersebut kemudian timbul 3 gejala yang yaitu terjadinya berkontraksinya otot polos, kemudian peningkatan
permeabilitas kapiler, dan juga peningkatan sekresi mukus. Seperti gambar di sini. Kemudian dari tiga gejala yang sudah terjadi ini, kontraksi otot polos, kemudian meningkatnya permeabilitas kapiler, kemudian meningkat juga sekresi mukus, maka dari kontraksi otot polos, bronkospasme tidak berjalan dengan baik. Begitupun dengan kontraksi otot polos, kemudian adanya edema mukosa, kemudian hipersekresi. Dan juga produksi mukus ini mulai menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi. Dan dari hal-hal itu kemudian timbullah obstruksi saluran pernapasan atau penyempitan pada saluran pernapasan. Di mana ketika saluran itu menyempit, maka akan terjadinya distribusi ventilasi yang tidak merata dengan sirkulasi darah paru, dan kemudian terjadi gangguan difusi gas di alveoli, dan juga kemudian terjadi kerusakan pertukaran gas. Nah, dari sini mulai timbulnya sesak nafas dan lain-lain, dan juga atau yang biasa kita sebut dengan asma. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Maaf atas kekurangannya, mungkin ada yang salah, bisa diperbaiki. Terima kasih, dan sampai jumpa.